Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Simpleman tentang kembang laru. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, atau tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekedar hubungan antara ayah dan anak. Ia mengagung-agungkannya karena selama hidupnya Rizky hanya mengenali orang tua ini saja yang selalu menemaninya. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil. Sehingga hanya sosok bapaklah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting dalam hidupnya. Orang zaman dahulu pernah mengatakan, menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu bisa membuat manusia salah jalan. Dan berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Disinilah momen di mana Rizky yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuhnya tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meskipun masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, tapi Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati 100 dinone bapak atau 100 harinya bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Mari ngene maghrib lo nang, sabar rosik. Mari isya ae istirahate. Sebentar lagi adzan maghrib lo nak. Sabar dulu ya. Selepas isya aja kamu istirahat." Rizky hanya bisa mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah. Tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai menuju kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah. Dan tanpa sadar Rizky tertidur. Adzan maghrib mulai berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang yang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu terdengar familiar di telinga Rizky. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang sedang berdiri di muka pintu, sedang menatap dirinya. Bapak.
Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum, lalu berkata, "Sembayang ngosek toh, kok tambah turu toleh? Atau sholat dulu, kok tambah tidur?" Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk, lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di teras depan sambil menyesap tembakau lintingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya, kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk. Sebuah jalan setapak di depan rumah, di bawah pohon juwet. Di sana, Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Itu ibumu, Nak. Sudah nunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun yang sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang ngelantur, pikirnya waktu itu. Tapi bapak kemudian berdiri. "Kowe ra percaya karo bapak? Nek gak percaya, gur melok aku. Tak duduno nek ibumu pancen onok nang kono." "Kamu gak percaya sama bapak? Kalau tidak percaya, ayo ikut. Tak tunjukin kalau ibumu memang ada di situ." Saat itu, Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama, kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapaki jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa, pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. "Pak, kok nggak sampai-sampai sih?" protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya, beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky.
"Kenapa nak? Kok berhenti?" "Itu loh, ibumu ada di depan. Sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu." Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalanan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. "Nak, kamu gak percaya ya sama bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang." Rizky hanya menggelengkan kepalanya. "Bapak kangen." "Rizky gak kangen toh karo bapak. Gak gelem melu bapak," kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi, adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Di mana saat kemudian bapak berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon Kamboja yang ada sekelilingnya. "Kamu gak mau ikut karena bapak apa? Karena kamu udah sadar kalau aku ini bukan bapakmu?" Seketika wujud bapak itu berubah bentuk menjadi pocong, tapi berwarna hitam. Kain kafannya benar-benar terlihat kotor, seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak, dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang ke arah Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi anehnya kakinya tidak bisa bergerak meninggalkan tempat itu. "Ayo ikut aku nak. Bapak sama ibumu ada di depan. Kamu gak mau ikut aku ke sana?" Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong ini membaui Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. "Anak ganteng, anak pinter, anak pancer kliwon, aromamu begitu wangi. Wangi darah yang masih terasa manis. Ayo ikut aku." Rizky meraung berteriak. Dan seketika dia terlonjak dengan badannya yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar ketika sekujur tubuhnya mulai dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu Simbah meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang berbicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan, ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong yang menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya
anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Saat itu terjadi mereka yang suka memanfaatkan keadaan, bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga akan bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat adzan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak panas. Tidak hanya itu, nafasnya seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin dalam, semakin malam, semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas tinggi, sekarang mendadak menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengadani anak itu. Simbah pun melakukannya. Tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan adzan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang yang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap. Detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12.05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang, biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan. Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat ia lakukan, membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan itu. Rizky mati suri. Sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seseorang yang kebetulan bertamu di desa pun mentakannya kalau Rizky itu memiliki aroma kembang larut. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang larut jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat. Rizky dilarang keras
mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah karena jika itu terjadi, Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan. Bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky mulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Sampai suatu hari temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja namanya Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain satu fakultas, mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalanya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu, sebagai anak yang kurang aktif, tentu saja Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco, anaknya sedikit sengklek dan suka membesar-besarkan hal yang kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksa, katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau ndak suka sama anak ini, Rizky nggak usah melanjutkan. Ini adalah amanah. Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco itu. Singkatnya, akhirnya Rizky mengenal perempuan ini. Namanya Lika. Lika ini cukup cantik dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau aja diajak pulang ke rumah perempuan ini. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika. Dia sering sekali bertanya apakah Rizky pernah mati suri. Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu saja menjawab sekenanya. Kata orang, dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti dan dia berusaha untuk tidak bertanya lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus. Tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, dia langsung bertanya, "Oma bekas Londo ya? Atau rumah bekas Belanda ya?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen jadi dapat rumah dinas." Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku.
Di sana Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini foto ibunya Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, kemudian berbicara. "Itu foto ibu sama tanteku, Mas. Ibu itu kembar, Mas. Kalau kamu mau tanya." Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan, kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakan, "Mas, tahu tidak tentang sejajar dua?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertamanya dia mendengarkan pertanyaan seperti ini. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya dan mengaku kalau dia tidak tahu arti dari jajar loro yang ditanyakan oleh Lika. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. "Di belakang ada Mbak Nu. Kalau kamu bingung, tanya aja sama beliau, Mas." Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah tua yang membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu Rizky bertemu dengan Mbak Nu. Beliau wanita parubaya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nu masih menunjuk menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahannya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang ditutup dengan kayu dari pohon trembesi. Kemudian dia kembali setelah urusannya selesai. Dia ke ruang tengah. Sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat ke kamar itu, di mana Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat ganjal. Tubuhnya tegap, dengan selaras wajahnya yang melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba menggigil. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin, merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya, lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. "Lika?" Tapi sosok itu tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. "Toto." Rizky seketika berhenti. "Toto," kata Lika lagi. Rizky sempat bingung kenapa perempuan ini memanggil Toto. Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek lawas dari sejarah lama. Toto adalah panggilan noni Belanda kepada laki-laki pribumi. Rizky yang berada di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya menoleh, tapi dengan cara yang berbeda. Anehnya, bagian badannya tidak bergeming atau ikut memutar,
Hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nuk. "Mas, kamu itu mengerti apa enggak? Tidak sopan jalan-jalan di rumah orang kalau tidak memiliki kepentingan." Rizky sempat menunjuk ke pintu kamar, tapi Mbak Nuk mengantar Rizky kembali setibanya di ruang tengah. Lika yang sama, baju yang sama, sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun, begitu juga Mbak Nuk yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung. Dan kemudian Lika mengatakan, "Aku sama Koco, sama anak-anak lain angkatanku mau mendaki. Kamu mau ikut gak mendaki, Mas? Entah kenapa kok aku ingin kamu ikut ya. Mau ya?" Entah kenapa Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menenggak teh yang ada di depannya. "Mau ya, Mas? Aku maksa loh," kata Lika. Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nuk sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk kepada Lika. Meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk kemudian tersenyum. Ya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Oke, itulah akhir cerita dari Twitternya Mas Simpleman ya. Tapi ini panjang, jadi ini part pertamanya. Nanti part keduanya ya besok malam lah. Kembang larut. Ya, mungkin ada misteri nanti di cerita ini. Untuk saat ini sih saya tidak bisa menyimpulkan ya apa itu. Baik, mungkin itu saja pada malam hari ini. Ditunggu part 2-nya untuk besok. Selamat malam dan selamat beristirahat.